Selamat datang kembali di channel Vibe Positif Aja. Saya, Trader Ajaib. Dan hari ini kita akan membahas dua proyek kripto yang sedang panis-panisnya dibicarakan, Hyperliquid atau Hype dan Aster atau Aster. Pertanyaan besar yang akan kita bedah bersama adalah, apakah Hype punya potensi untuk melesat ke $70 dan mungkinkah Aster kembali menyentuh angka $2 di akhir November tahun 2025? Pertanyaan-pertanyaan ini pastinya bikin penasaran. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita selami lebih dalam analisisnya bersama-sama. Mari kita mulai dengan kondisi terkini dan kenalan singkat dengan kedua proyek ini. Pertama, kita punya Hyperliquid atau Hype. Saat ini, Hype sedang diperdagangkan di kisaran harga $40 hingga $45 berdasarkan data dari CoinMarketCap dan Crypto.com. Hype ini adalah sebuah platform DeFi, lebih tepatnya sebuah bursa terdesentralisasi atau DEX untuk perdagangan perpetual. Keunggulannya adalah performa yang sangat tinggi dan likuiditas yang besar, seperti yang dilaporkan oleh Swissborg dan Coindesk. Nah, yang membuat Hype semakin menarik adalah adanya desis-desis bahwa ekosistemnya sedang dilirik oleh investor institusional. Bahkan, menurut Reuters, ada kabar tentang pengajuan ETF yang terkait dengan Hype baru-baru ini. Ini bisa jadi sinyal besar. Sekarang, kita beralih ke Aster. Aster adalah token proyek yang juga mengalami kenaikan cepat belakangan ini. Namun, datanya sedikit berbeda dari Hype. Menurut The Cryptonomist dan CoinDataFlow, prediksi jangka pendek untuk Aster cukup beragam. Ada yang optimis, ada juga yang lebih hati-hati. Meskipun begitu, beberapa analisis, seperti yang dirilis oleh CryptoRank, menyebutkan bahwa dalam skenario bullish, harga Aster bisa mencapai $2 hingga $3 pada tahun ke-2025. Tentu ini memberikan harapan, tapi juga mengingatkan kita untuk tetap waspada. Oke, mari kita masuk ke bagian prediksi dan analisisnya. Apakah Hype benar-benar bisa mencapai $70? Mari kita lihat alasan-alasan yang mendukungnya untuk naik dari sekitar $40 ke $70. Artinya, Hype butuh kenaikan sekitar 75%. Angka ini sebenarnya bukan hal yang mustahil di dunia kripto, terutama jika ada katalis besar yang mendorongnya. Misalnya, jika Hype berhasil terdaftar di bursa besar, terjadi adopsi besar-besaran oleh institusi, atau volume perdagangan di DEX-nya meledak. Isu tentang ETF Hype yang sempat kita bahas tadi, jika benar terjadi, bisa menjadi pemicu masuknya dana besar-besaran ke aset ini. Namun, tentu ada hambatannya. Kita harus ingat bahwa Hype sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebelumnya. Jadi, ruang untuk kenaikan yang sangat besar mungkin sedikit lebih terbatas dibandingkan aset yang masih di bawah. Untuk mencapai $70, Hype membutuhkan momentum yang berkelanjutan dan tidak boleh ada hambatan regulasi yang ketat atau sentimen negatif di pasar kripto secara umum. Jadi, skenarionya begini. Skenario optimisnya, jika di kuartal 4 tahun ini atau kuartal pertama tahun depan ada katalis besar, maka Hype sangat mungkin menembus $70. Namun, skenario yang lebih realistis adalah Hype mungkin akan naik perlahan ke level $55 hingga $65, terlebih dahulu sebelum mencoba menembus level psikologis $70. Sekarang, bagaimana dengan Aster? Bisakah Aster kembali ke $2 pada tanggal 30 November tahun 2025? Mari kita bedah. Alasan yang mendukung target ini adalah beberapa analisis, termasuk dari CryptoRank, yang menyebutkan bahwa skenario bullish untuk Aster di tahun 2025 bisa mencapai sekitar $2,07. Jika Aster berhasil mendapatkan listing di bursa besar, volume adopsinya meningkat pesat, atau ada fitur baru yang sangat menarik, maka lonjakan ke $2 bisa terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, hambatan untuk Aster juga cukup besar. Banyak prediksi lain untuk tahun 2025 menyebutkan harga yang jauh lebih rendah dari $2. Sebagai contoh, CryptoRank juga memberikan data rata-rata harga Aster di tahun 2025 hanya sekitar $1,38, mencapai target $2 di akhir November tahun 2025. Berarti butuh kenaikan yang sangat signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Ini meningkatkan risiko koreksi harga atau target tersebut tidak tercapai sama sekali. Jadi,
Skenario optimisnya adalah Aster berhasil mencapai $2 jika semua katalis positif terjadi bersamaan. Namun, skenario yang lebih realistis adalah kenaikan mungkin hanya akan mencapai 1,5 hingga $1,8 terlebih dahulu. Baru kemudian mencoba menembus $2 atau lebih di tahun 2026 dan seterusnya. Lalu, mana yang lebih baik antara Hype dan Aster? Mari kita bandingkan keduanya secara langsung. Hype bisa dibilang proyek yang sudah relatif matang. Likuiditasnya besar, adopsinya jelas, dan ada potensi dukungan institusional. Potensi naiknya masih ada dan cukup realistis, meskipun mungkin ruang untuk kenaikan yang sangat agresif sudah lebih terbatas. Di sisi lain, Aster adalah proyek yang lebih spekulatif. Ruang naiknya jauh lebih besar jika proyek ini berhasil, tapi risikonya juga jauh lebih tinggi. Jadi, ini kembali ke profil risiko masing-masing. Jika kamu mencari peluang yang lebih aman dengan fundamental yang lebih jelas, Hype mungkin pilihan yang lebih konservatif untuk menargetkan $70. Namun, jika kamu tidak masalah dengan risiko tinggi demi imbalan yang juga tinggi, Aster bisa menjadi pilihan yang menarik. Meskipun target $2 dalam waktu singkat itu punya kemungkinan gagal yang lebih tinggi. Jadi, teman-teman trader, apa rekomendasi untuk kalian? Kalau kamu memutuskan untuk mengambil posisi di Hype, pastikan kamu menetapkan target yang realistis. Jangan lupa pasang stop loss untuk melindungi modalmu. Dan jangan terlalu berharap ada lonjakan super cepat dalam semalam. Kesabaran adalah kunci. Sebaliknya, jika kamu ingin berspekulasi di Aster, alokasikan hanya sebagian kecil dari modal yang kamu rela kehilangan. Karena ini adalah aset berisiko tinggi. Selalu pantau katalis-katalis utama seperti pendaftaran di bursa besar, berita adopsi fitur baru, volume perdagangan, dan tentu saja berita tentang minat institusional. Dan yang paling penting dari semuanya, jangan pernah all-in atau menaruh semua uangmu di satu token hanya karena sedang hype. Diversifikasi portofolio tetap menjadi kunci utama untuk bertahan dan bertumbuh di pasar kripto. Saya trader ajaib. Pamit dulu untuk hari ini. Teruslah semangat belajar, tetap positif dalam menghadapi pasar, dan jangan lupa bagikan video ini jika kamu merasa terbantu. Sampai jumpa di video selanjutnya di Vibe Positif aja.